call it news. Knowledge. Business information. Wisdom and inspiration. But we call it smart. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pukul 9 di Jakarta, Surabaya, pukul 10 di Banjarmasin dan Makassar. Dimanapun Anda berada, Anda dengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM. Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya William Darmawan dalam Jurnal 9. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa jika pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur selesai, maka akan seperti Washington DC di Amerika Serikat. Mendak memuji pembangunan IKN yang ada di Kalimantan Timur tersebut. Menurutnya IKN sangat bagus dan tak akan kalah dengan kota-kota di negara maju. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan ketersediaan pasokan hewan kurban di seluruh Indonesia untuk Idul Adha 2024 dalam kondisi yang surplus 88.000 ekor, sehingga dipastikan aman dan mencukupi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional, kebutuhan hewan kurban berada pada angka 1,97 juta ekor, dengan ketersediaannya mencapai 2,06 juta ekor. Maka ketersediaan hewan kurban tahun ini berpotensi surplus hingga 88.000 ekor. Anda tengah menyimak Jurnal 9 dari Radio Smart FM. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Surabaya, Ali Afandi Andi, menilai Kota Pahlawan punya peluang besar untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Thailand, karena infrastruktur pendukungnya telah tersedia, salah satunya pelabuhan. Sehingga kolaborasi dan kerjasama tersebut akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Ke berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah idealnya aktif berpromosi di lebih dari satu media sosial agar produknya lebih dikenal dan laku di pasaran. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Sumatera Utara, Naslindo, mengatakan keberadaan media sosial yang beragam harus dimanfaatkan maksimal oleh UMKM, lantaran hampir 80% penduduk Indonesia menggunakannya. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Spirit of Indonesia, we're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Halo, hai dan selamat siang. Smart Listener, kembali saya Arya Yuliansyah hadir menemani Anda di Smart Radio Talk di kesempatan hari ini, di hari Jumat di 7 Juni 2024. Seperti biasa ada perbincangan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda 1 jam ke depan ya. Anda bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp PP kami di 0811 780 1018 atau bisa juga line telepon kami di 0711 360031, dan Anda juga bisa berkomentar melalui
kanal YouTube kami di Smart FM Palembang. Dan hari ini Smart Listener, kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan bakal ada acara gathering funding Kopnuspos yang akan digelar di Kota Palembang. Nanti seperti apa acaranya, kegiatannya apa saja, dan siapa saja yang bisa datang ke acara tersebut, nanti kita bakal gali lebih detail ya. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu nih, ada 3 orang narasumber yang sudah hadir hari ini di studio Smart FM Palembang. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ada Ibu Lina Suryanti, Direktur Funding dan Koperasi Digital Kopnuspos ya. Selamat pagi Bu Lina. Pagi Mas Arya, pagi Smart Listener. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, siap. Nanti kita bakal ngulik-ngulik terkait dengan gathering ini ya. Boleh banget, boleh banget. Siap. Dan bersama Bu Lina juga ada Ibu Imi Wong, National Funding Head Kopnuspos Pusat ya. Iya. Ya, ini manggilnya Ibu Imi atau Ibu Wong nih? Boleh manggil Ibu Imi, nggak apa-apa. Siap. Sudah pernah ke Palembang sebelumnya Ibu Mei? Sudah beberapa kali. Sudah Mas pernah Arya. beberapa kali ya. Sudah makan pempek dan durian ya? Setiap hari. Setiap hari. Luar biasa. Oke, nanti kita ngobrol juga ya terkait dengan gathering funding ini. Oke, satu lagi nih, ada Ibu Miranti, Head of Funding Kopnuspos Prioritas Palembang. Ibu Mira ya? Ibu Ranti aja. Ibu Ranti ya, soalnya kalau Mira ingetnya minuman ya. Mira Santika. Oke lah ya, ada 3 orang wanita hebat yang hadir bersama saya hari ini. Kita seperti The Course ya. Saya Jim, itu Sharon, Caroline dan juga Andrea ya. Tapi Smart Listener, kami ingatkan kepada Anda, sebelum kita ngobrol lebih detail, boleh kita simak dulu ya koleksi berikut ini yang kami persembahkan untuk Anda spesial. Kopnuspos memang juara, takkan ada lawannya. Tetaplah melaju, semangat yang baru. Hidup bagaikan arena, penuh dengan tantangan dan rintangan. Jantungmu adalah hidupmu, tebarkan semangat dalam hatimu. Lepaskan ragu dan raihlah segala impian. Siapkan dirimu melangkah dalam kepastian. Kopnuspos memang juara, takkan ada lawannya. Tetaplah melaju, semangat yang baru. Ayo semua bergerak menuju satu tujuan. Jadilah penopang menjadi pemenang. Smart Listener, masih kami temani Anda di Smart Radio Talk di kesempatan hari ini di Jumat 6 Juni 2024. Kita bakal ngobrol terkait dengan gathering funding Kopnuspos yang nanti akan digelar di Palembang ya. Tapi mungkin sebelum kita ke sana, mungkin kita ngulik-ngulik dulu terkait dengan Kopnuspos ini ya. Iya. Mungkin kalau saya menyebutnya Koperasi Nusantara Pos boleh nggak nih? Boleh. Iya, soalnya agak sedikit gimana gitu ya. Oke, mungkin di awal nih terkait dengan namanya sendiri nih, Koperasi Nusantara dan PT Pos ini
kita membayangkan ada dua entitas yang bergabung menjadi satu ya. Betul sekali. Mungkin sedikit reminding juga ke teman-teman smart listener, mungkin Bu Lina mungkin diinformasikan ke pendengar kita nih, asal muasal kerjasamanya ini seperti apa sih? Oke, mungkin kita lebih jelasin dari awalnya Mas. Siap. Berdiri sejak kapan? Jadi nama kami adalah sebenarnya Koperasi Nusantara atau Kopnus, ya kan? Kami berdiri sejak tahun 2004, di mana kami mulai berubah nama menjadi Kopnus Pos, yaitu Koperasi Nusantara Pos. Sejak kita join operation dengan Pos Indonesia. Nah, kalau nanya dari kapan sih kita joinnya? Kalau dari awal sebenarnya memang kita sudah join, tapi resminya kita atau PKS-nya kita dengan Pos Indonesia itu adalah di 2021. Jadi dari nama Koperasi Nusantara, Kopnus itu menjadi Kopnus Pos itu tepatnya di 2021. Oke, artinya memang kerjasamanya sudah lama, cuman diresmikan ya, joint operation. Siap, akad nikahnya ya. Oke, pertimbangannya kenapa nih kerjasama dengan PT Pos Indonesia? Karena kebetulan kalau Koperasi Nusantara ini kan memang bergeraknya itu pengelolaan dananya itu ada di simpan pinjam untuk pensiunan. Jadi pinjamannya itu diberikan hanya untuk pensiunan yang kebetulan itu memang masuknya itu atau dikelola oleh Pos Indonesianya. Jadi kita mengambil pensiunan semua yang meminjam dana dari Pos Indonesianya itu. Yang mitra bayarnya lewat Pos Indonesia tepatnya. Jadi baratnya layanan yang mungkin selama ini tidak dilayani oleh PT Pos dihandle oleh teman-teman dari Koperasi Nusantara, seperti itu ya. Siap ya. Oke, kalau bicara tentang perbedaan, apa sih yang membedakan Koperasi Nusantara dengan koperasi yang lain yang ada di Republik ini? Apa nih Mbak Lina? Oke, kalau mungkin teman-teman smart listener banyak dengar ya koperasi simpan pinjam ya seperti Koperasi Nusantara juga. Nah, balik lagi perbedaannya bagaimana sih? Perbedaannya dari segi pengelolaan dananya. Betul. Mungkin kalau beberapa koperasi simpan pinjam yang lain pengelolaan dananya mungkin bisa ke bridging atau dengan pinjaman dengan jaminan properti ataupun dengan produk-produk yang lainnya ya Mas ya. Tapi kalau untuk Koperasi Nusantara sendiri ini pengelolaan dananya hanya murni untuk kepinjaman pensiunan yang dijamin sama negara. Jadi bisa dibilang tuh jauh lebih aman. Kenapa? Karena kan kita tahu ya, kalau pensiunan yang dijamin sama negara berarti setiap bulan terima gajinya itu juga pasti dibayar sama negara. Jadi kita semua pensiunan memang minjem di Kopnus itu kita tinggal setiap bulannya auto debit rekening mereka yang memang dari gaji. Berarti teman-teman pensiunan sangat terbantu ya di auto debit tadi ya. Siap. Oke, kalau berbicara tentang Koperasi Nusantara Pos, tentu kan ada layanan, ada tadi disebutkan ada pinjaman. Kalau boleh secara agak rinci, produk apa aja sih yang ditawarkan oleh teman-teman dari Koperasi Nusantara ini? Produknya? Kalau untuk Kopnus Pos sendiri sebenarnya kita mempunyai dua produk utama kita, yaitu simpanan dan juga pinjaman. Namanya simpanan, kan KSP ya, berarti kan simpanan pinjaman. Jadi dua produk utama kita itu simpanan dan juga pinjaman. Nah, jadi kita memang kalau simpanan itu kita terbuka untuk publik atau umum, untuk anggota umum, yang dimana memang yang berhak menjadi anggota kita ya minimal punya usia 17 tahun dan merupakan warga negara Indonesia pastinya. Nah, kemudian kalau untuk pinjaman kita hanya berikan untuk pinjaman kepada para pensiunan yang dijamin oleh negara saja. Jadi nggak bisa misalnya dari suatu perusahaan memang punya pensiunannya, mereka mau minjem di Kopnus itu kita tidak bisa, kita tidak menerima. Seperti itu. Jadi pensiunannya PNS, TNI, Polri. Siap. Dengan syarat dan ketentuan seperti apa nih selain TNI, Polri dan juga ASN tadi? Siapa nih? Jadi gimana? Tentu saja ya seperti biasanya ya, kalau kita yang namanya meminjam baik di lembaga keuangan lainnya itu kan juga sama ya, pastikan kita ada yang namanya cek kesehatan dari usianya juga. Kemudian berapa sih gaji yang dia terima, itulah salah satu kalau dari segi ini ya untuk pinjamannya ya, persyaratan untuk pinjamannya. Tapi kalau untuk simpanannya itu tadi yang saya bahas, itu siapapun boleh menyimpan ya kan, dan wajib menjadi anggota kami yang dimana minimalnya usianya ada 17 tahun. Kalau untuk nominal gimana nih? Kalau untuk nominalnya sebenarnya kita start dari 1 juta rupiah saja sudah bisa melakukan penyimpanan di simpanan berjangka Kopnus Pos. Seperti itu ya. Kita break dulu ya, Mbak Lina, Ibu Mei dan juga Mbak Ranti. Nanti kami akan kembali lagi smart listener, tapi sebelumnya kita simak dulu ada commercial break berikut ini untuk Anda. Dol, alklamu kau ni mandi, gancang aku lo. Iya, dengar lagi mak.
panas nian hari ini. Panas caro panas, make banyu tuh behemat, mandi pecah nguras bak. Iyo kan murah juga tagihan banyu di rumah kita, Mak. Iyo, jelas murah lah. Bukan di rumah kita bae, tarif Perumda Tirtamusi untuk pelanggan rumah tangga sederhana Cak Kito ini, pelanggan golongan 1 sama 2 kan masih dapat subsidi. Oh, golongan rumah tangga sederhana Cak Kito nih rupanya dapat subsidi, Mak ye. Baru tahu Abdul, Mak. Mak ajak kau hitung-hitungan ya. Kalau kita dulu beli banyu dirijenan yang keliling pakai gerobak itu ya, dirijen yang 20 liter itu sekitar 3.000 rupiah. Berarti seliternya tuh 150 rupiah. Banding ke dengan ledeng kita ini, seliternya udah sampai 2 rupiah. Mahal lah harga permen kojek. Iyo, Mak ye. Murah nian banyu ledeng kita nih. Tapi jangan mentang-mentang murah, laju kau keladasan pakai banyu. Kita juga harus bijak guna ke banyu tuh. Berhemat. Pilkada sebentar lagi. Kamu tahu, suara kamu sangat berharga dalam menentukan masa depan kota ini. Jangan biarkan kesempatan itu terlewat begitu aja. Pemilih pemula, inilah waktunya untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan. Ajaklah teman-temanmu, saudara-saudaramu untuk turut serta dalam pilkada kali ini. Ayo, jadilah bagian dari perubahan positif. Voting bukan hanya hak, tapi juga tanggung jawab kita semua. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Smart FM Palembang. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM presents Radio Talk. Baik, masih kami temani Smart Listener di Smart Radio Talk di kesempatan hari Jumat di 7 Juni 2024 bersama saya Arya, juga ada Ibu Lina, Ibu Mei, dan Ibu Ranti ya dari teman-teman Koperasi Nusantara Pos. Oke, kalau di awal kita ngobrolin terkait dengan kapan mereka berdiri, dan di segmen kedua ini saya pengen ngobrolin dan sekaligus tanya-nanya ya, mungkin tantangan terkait perkoperasian di era digital ini. Mungkin Bu Lina, ya, ini tantangannya juga, atau siapa nih terkait dengan tantangan digital koperasi di era digital? Ini tantangannya seperti apa sih, Bu Mei? Kalau sekarang kan sudah mulai ramai ya, di mana-mana apa-apa serba digital. Even kalau untuk pesan ojek aja sekarang sudah bisa digital ya. Jadi dari sisi Kopnus Pos sendiri juga tidak mau kalah mengikuti perkembangan zaman. Ya, jadi Kopnus Pos sendiri memiliki aplikasi digital. Jadi boleh cek di platform handphone masing-masing. Kalau di iOS kita ada, di Play Store juga ada. Jadi boleh dicek aplikasi kita, namanya OREN. Ya, dimana aplikasi kita ini really helpful banget, seperti mobile banking juga. Jadi transfer antar bank juga real time. Ya, terus kita ada bunga tabungan harian yang bisa dibuka juga di aplikasi kita. Lalu ada untuk payment online bankingnya juga, pembayaran top up e-money, top up e-wallet, semua di situ ada. Jadi kalau dilihat mau mengikuti perkembangan secara digital, Kopnus Pos sendiri merupakan salah satu koperasi digital terbesar di Indonesia. Jadi koperasi yang memiliki aplikasi digital yang sangat mumpuni, terus secara solusi juga cepat sekali memberikan solusi bagi para anggotanya. Siap. Gitu. Kalau saya sempat lihat reviewnya lumayan bagus ya, 4,2 ya bintangnya ya. Aduh, syukurlah ya kalau masih banyak yang sangat terbantu dengan manfaat aplikasi OREN. Siap. Infonya juga sudah di-download sekitar 50 ribuan ya. Ya, banyak. Oke, siap. Jadi mudah-mudahan makin banyak yang download ya. Amin. Mas Arya juga harus dong. Siap. Nanti saya download ya. Yes. Biar dapat beragam fitur yang ditawarkan di sana. Betul. Siap. Terkait dengan
updatingnya sendiri kalau Oren apa berkala tiap sebulan sekali atau gimana nih Mbak Mei? Oh, kalau untuk update-nya kita ada tim IT khusus ya, karena memang aplikasi ini kita kembangkan sendiri. Jadi secara update mengikuti permintaan dari pasar biasanya ya, mengikuti dari platform aplikasi. Kalau misalkan kita kerjasama dengan Play Store, dengan iOS sendiri, jadi kalau misalnya mereka ada permintaan update dari sisi data, pasti kita juga akan update. Sebenarnya salah satu untuk menjaga keamanan dari scam ya, sekarang ini kan banyak isu scam di digital, aplikasi banking apapun itu. Jadi supaya salah satu cara untuk mengcounter scam yaitu aplikasi ini harus sering diupdate ya. Begitu nanti para anggota atau para nasabah mungkin ya yang punya aplikasi mobile banking misalnya, kalau misalnya memang dia mau cara counter scam paling gampang adalah aplikasinya harus sering diupdate. Siap. Itu salah satu cara ya supaya menghindari scam tadi. Kalau misalnya ada aplikasi yang perlu diupdate, silahkan dilakukan sesegera mungkin ya. Siap. Tadi di awal sempat diomongin juga terkait dengan simpanan dan juga pinjaman. Mungkin kita simpanan dulu ya sebelum ke pinjaman. Soalnya simpanannya beda. Simpanan dengan simpanan itu agak beda. Ya. Oke, kalau di Koperasi Nusantara Pos ada simpanan ya. Simpanannya apa aja nih, Mbak Lina ya? Oke, kalau simpanan kita ada dua macam ya. Jadi kita ada simpanan berjangka dan juga ada simpanan harian. Mungkin kalau di lembaga keuangan lainnya simpanan harian itu sebetulnya tabungan. Nah, kalau simpanan berjangka di tempat lain atau lembaga keuangan lainnya kita sebutnya adalah deposito. Nah, di mana kalau keunggulan kami mempunyai simpanan harian dan simpanan berjangka itu dari segi imbal jasanya. Imbal jasa itu sama dengan bunga, Mas. Jadi kalau misalnya di simpanan harian imbal jasa kita mencapai 2% per tahunnya, sedangkan simpanan berjangka itu maksimalnya di 8,75% per tahunnya. Oke, kalau berjangka ada apa kata orang? Ada jangka waktunya berapa lama aja tuh? Jadi kita ada tenor dari 1 bulan, kemudian 3, 6, 12 dan 24. Oke, maksimal 24 bulan ya. Maksimal 24 bulan dan kita keunggulan kami adalah fleksibel, Mas. Jadi kita bisa cairkan kapanpun. Kalau beberapa lembaga keuangan lainnya kan dicairkan mungkin kalau tenornya 3 bulan ya harus tunggu 3 bulan. Betul. Nah, kalau di kita kalau misalnya anggap Mas Arya ngambil 3 bulan nih, tiba-tiba di bulan kedua membutuhkan dana, bisa dicairin nggak? Bisa dicairkan kapanpun. Oke, fleksibel tadi ya. Tapi tetap syarat dan ketentuan berlaku ya. Siap. Apa tuh syarat? Kira-kira bebas penalti nggak ya? Bukan sepak bola ya tapi ya, bebas penalti nggak nih? Jadi begini, penalti itu merupakan satu sistem sebenarnya ya, dimana kan dana yang kita kelola ini kita pinjamkan lagi ke atau dialokasikan untuk pengelolaan dananya ke pinjaman para pensiunan. Ya. Kan pinjaman juga mereka pakai tenor, benar ya. Jadi kalau misalnya dana yang kita alokasikan ini misalnya untuk tenor panjang, tiba-tiba di pemilik dana misalnya mau butuh dananya, nah, otomatis kan dananya sedang dikelola nih di pinjaman pensiunan. Betul. Otomatis kalau misalnya dia mau tarik dana, kita bisa berikan misalnya mau sebelum jatuh tempo mau dicairkan bisa nggak bisa, tapi tetap ada ketentuan penalti. Sama seperti banking. Siap. Ya, kalau di banking juga kan penalti bisa sampai 2-3% ya, tergantung jenis banknya. Kalau di kita juga sama 2%. Artinya fleksibel di sini, tetap juga dengan syarat dan ketentuan, dan juga para deposan juga harus ngeh dulu ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan simpanan berjangka ini ya. Betul. Siap. Nah, berbicara tentang simpanan berjangka yang membutuhkan katakanlah tenor sampai dengan 24 bulan. Ini kalau dari security atau rasa aman, ini aman nggak sebenarnya menitipkan uang di simpanan berjangka Koperasi Nusantara Pos ini? Jadi gini, setiap lembaga keuangan itu punya resiko. Kita ngomong fair-fair aja gitu ya. Tapi pertanyaannya resikonya sebesar apa dan se-maintain apa. Nah, kalau untuk resiko sendiri, balik lagi ke pengelolaan dana. Nah, Kopnus Pos sendiri sudah berkomit bahwa pengelolaan dana hanya satu pintu untuk diberikan ke pinjaman para pensiunan, PNS, TNI, dan Polri. Ya, jadi itu dijamin sama negara. Di mana para pensiunan ini kalau minjem kredit ke Kopnus Pos, maka cicilan kreditnya itu akan dipotong langsung dari gaji pensiun mereka every month, setiap bulan. Setiap bulan. Iya, jadi resiko gagal kreditnya itu almost zero.
Gitu. Seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau untuk Koperasi Nusantara Pos sendiri, karena namanya koperasi, apakah dia berada di naungan Kementerian UMKM atau di OJK ya? Gimana nih? Kalau misalnya koperasi sendiri, kita memang di bawah naungan Kemenkop dan UKM ya. Jadi secara pengawasannya juga masih di Kemenkop dan UKM. Kalau untuk OJK sendiri, sebenarnya OJK itu kan mengawasi semua lembaga keuangan. Apalagi kemarin di tahun 2022 Desember, Sri Mulyani sudah bikin ketentuan undang-undang baru ya, undang-undang penguatan sektor keuangan, namanya UU PPSK, di mana OJK juga nantinya akan kedepannya akan mengawasi koperasi gitu. Oke. Kalau syarat untuk nominal minimal berapa sih kalau misalnya untuk nyimpen dana di simpanan berjangka ini? Oke, tadi sudah sempat disebutkan sama Ibu Lina ya. Kalau untuk mulai dari simpanan, kita mulai dari simpan berjangka ya Bu Lina ya. Start mulai dari 1 juta sudah bisa. Iya, dan bunganya pun atau imbal jasanya itu sangat menarik loh teman-teman ya. Jadi mulai dari tenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan itu bunganya kita start mulai dari 6,5 ya, 6,5, 675 itu kita sudah bisa. Jadi kalau misalnya, tapi tetap ada potong pajak ya. Pajaknya di 10%, lebih kecil daripada pajak di perbankan. Oke, worth it lah ya. Worth it, sangat worth it. Siap. Jadi misalnya teman-teman atau smart listener selama ini nyimpen duitnya di bawah kasur, mungkin ya sudah mulai dialihkan ya. Selain mungkin juga resikonya dimakan rayap, nanti juga ketahuan istri ya kalau laki-laki ya. Kayaknya pengalaman pribadi. Siap. Enggak deh. Oke, kalau misalnya berminat, kebetulan pendengar kita yang ada di Palembang atau di Sumatera Selatan tertarik berminat untuk mengalokasikan atau menyimpan dananya di simpanan berjangka di Koperasi Nusantara Pos ini, apakah bisa langsung on the spot atau pakai aplikasi Oren tadi nih? Gimana nih? Itu dia. Jadi karena kita udah nggak mau ketinggalan zaman ya, dengan aplikasi Oren saja sudah download, lalu registrasi, sudah bisa melakukan penempatan sendiri gitu. Tapi kalau misalnya memang butuh panduan atau seperti apa, kita juga punya call center ya yang standby untuk bantu para anggota dan calon anggota. Lalu bisa juga nanti ke cabang-cabang terdekat kami. Jadi kalau misalnya di setiap kota besar teman-teman smart listener ini melihat kantor pos besar ya, pasti ada kantor cabang kita di situ, kantor cabang Kopnus Pos. Dan setiap kota besar rata-rata kita sudah punya ada 19 rumah prioritas. Jadi di setiap kota besar, termasuk di Palembang ini ada juga. Nanti mungkin di after segmen ini kita akan informasikan alamatnya juga. Kalau misalnya memang mau datang ya, minta bantuan untuk buka rekening kah, atau mungkin nanti ada kita kasih nomor kontak lah Bu Miranti nanti. Iya, gimana nih Bu Ranti terkait dengan kalau misalnya dokumen yang harus disiapkan kalau misalnya ingin menyimpan dananya ya di simpanan berjangka tadi. Kalau untuk simpan dana sendiri itu kita cukup kita siapkan KTP aja. Itu aja sih. Itu aja ya. Iya. Nggak ribet-ribet kok kalau kita mah. Iya. Asal punya mau, terus ada KTP-nya boleh. Monggo. Oke, untuk kalau on the spot datang ke lokasi untuk operasional sendiri, office hour juga tuh gimana nih? Kita ya office hours ya. Kita mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Seperti itu. Senin sampai Jumat, lokasinya di Jalan Merdeka nomor 53. Oke. Untuk di Palembang ya. Untuk rumah prioritas Palembang ya Mas Arya ya. Oke. Mungkin boleh diinformasikan juga nih, kalau saya sempat googling ada yang namanya layanan Kopnus prioritas. Iya betul. Seperti itu ya. Iya betul. Kalau Oren partner dan merchant Oren seperti apa tuh bentuknya? Kalau Oren partner itu digitalisasi kita Mas. Kalau kayak di perbankan itu mobile bankingnya ya. Kalau kita itu Orennya untuk digitalisasi mobile kita. Terus kalau untuk merchant kita juga punya merchant Oren juga namanya. Seperti itu ya. Iya betul. Itu untuk membantu UMKM juga ya. Jadi siapapun bisa daftar ke merchant Oren kita yang memiliki usaha. Siap. Oke lah, Mbak Lina,
Mbak Mei dan juga Bu Ranti, kita break dulu ya. Nanti kami akan kembali lagi, kita bakal informasikan ya terkait dengan gathering funding Koperasi Nusantara Pos ini, di mana tempatnya bakal berlangsung, bagaimana Anda bisa masuk ke sana, kemeriahan apa yang mereka tawarkan, nanti kami akan informasikan setelah kita simak dulu ada commercial break berikut ini untuk Anda. Smart FM presents Radio Talk. Jangan lewatkan kesempatan emas untuk memiliki rumah impian Anda di tahun 2024. Center Park Harmony, perumahan prime location, best value, hunian yang nyaman bagi Anda dan keluarga, serta sarana investasi yang sangat menguntungkan. Dengan keseimbangan ruang terbuka menjadi daya tarik tersendiri bagi Anda. Center Park Harmony saat ini memasarkan 490 unit rumah dengan desain Skandinavian berkonsep modern minimalis. Tersedia tipe rumah 38, 45, townhouse 68 dengan harga yang terjangkau, mulai dari 400 jutaan. Anda sudah bisa memiliki rumah semewah ini. Booking fee 5 juta plus angsuran KPR 3 jutaan per bulan. Dapatkan free instalasi listrik, air pump, PBG, AJB, BBN, BPHTB, serta sertifikat hak milik sudah pecah. 7 bulan rumah sudah siap huni. Tak hanya itu, Center Park Harmony sudah dilengkapi musola, clubhouse, jogging track, taman bermain, dan lapangan olahraga. Berlokasi strategis di jantung alang-alang lebar, dekat dengan akses transportasi umum, rumah sakit, sekolah, pasar, serta bandara. Hubungi marketing kami sekarang atau kunjungi marketing galeri Center Park Harmony di Jalan Boulevard Citra Grand City, nomor 88 Palembang. Center Park Harmony Palembang, perumahan murah, berkualitas, dan mewah di kelasnya, dengan harga 400 jutaan. Ingin menjadi bagian dari perubahan, menemukan komunitas yang mendukung pertumbuhan akademik dan pribadi Anda? Gabung dengan kami di Universitas Muhammadiyah Palembang. Hai semua, saya Bayu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang. Ingin berbagi pengalaman luar biasa saya dengan Anda semua. Di sini kami tidak hanya belajar, tapi juga tumbuh bersama sebagai individu yang siap menghadapi tantangan dunia nyata. Benar sekali. Pengalaman belajar yang interaktif, dosen berkualitas, dan fasilitas modern menjadi bagian dari keseharian kami di Universitas Muhammadiyah Palembang. Tidak hanya itu, kami juga memiliki beragam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengeksplorasi minat dan bakat kami. Buruan, tunggu apa lagi? Universitas Muhammadiyah Palembang saat ini sedang membuka penerimaan mahasiswa baru mulai dari Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran, dan program Pasca Sarjana. Untuk info pendaftaran, silakan hubungi Universitas Muhammadiyah Palembang di Jalan Ahmad Yani, 13 Ulu Palembang. Hubungi 0711 513 022 atau www.um-palembang.ac.id. Kampus masa depan, unggul dan Islami. Smart FM presents Radio Talk. Baik Smart Listener, masih kami temani Anda di Smart Radio Talk di kesempatan hari ini ya, hari Jumat. Dan untuk Anda yang biar tambah ganteng, nanti jangan lupa sholat Jumat ya. Oke, kita masih ngobrolin terkait dengan
acara gathering funding Koperasi Nusantara Pos yang akan digelar di Kota Palembang. Seperti apa acaranya nanti? Mungkin kita langsung saja ya tanya sama narasumbernya, karena saya mungkin pengen tahu juga nih. Oke, terkait dengan acara gathering funding Koperasi Nusantara Pos ini di Palembang, ini tempatnya di mana nih? Oke, Mbak Ranti. Untuk malam ini memang kita akan mengadakan malam ini ya? Iya betul, malam ini kita tempatnya di Hotel Exelton. Itu jam 18.30 dengan registrasi jam 18. Oke. Nah, kenapa nih teman-teman dari Koperasi Nusantara Pos bikin acara gathering ini? Jadi gathering ini memang bertujuan kita untuk mengedukasi, mensosialisasikan Kopnus Pos itu ke seluruh masyarakat ya, dan memberikan trust juga kepada anggota-anggota kita yang mungkin selama ini Kopnus tuh aman nggak sih, gitu kan? Kopnus tuh kok bisa sih rate-nya tinggi gitu kan? Pasti kan ada yang bertanya-tanya, ada juga yang calon anggota kita yang enggak deh, koperasi apa sih gitu kan. Kalau kita enggak sosialisasi, orang nggak tahu nih Kopnus seperti apa. Jadi dengan diadakannya gathering ini kan orang lebih, oh iya ya Kopnus tuh memang benar ada loh gitu loh. Oh iya ya memang benar Kopnus tuh bukan cuma hoax doang nih yang mitra sama kantor pos, sama Taspet, sama Sabri gitu. Oke, kalau fans sepak bola disebutnya fans goib ya barangkali. Ini ada nih fansnya. Oke. Ini acara tahunan atau gimana nih gathering ini? Iya. Biasanya kalau acara gathering ini kita adakan setahun sekali sih Mas Arya. Setahun sekali ya. Nah, tujuan acara gathering ini kan tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Miranti ya. Sebenarnya kita terbuka untuk umum. Jadi bagi smart listener yang memang pengen tahu nih Koperasi Nusantara ini bedanya apa sih sama koperasi yang lain? Kenapa sih harus taruh di Koperasi Nusantara? Nah, kita akan papar semuanya hari ini secara detailnya. Dan apa saja keunggulan yang didapatkan apabila menjadi anggota dari Koperasi Nusantara. Kira-kira acaranya apa aja sih? Malam nanti itu? Hari ini kita lebih ke gala dinner juga ada juga, kemudian juga memperkenalkan produk pastinya ya Mas, dan juga menjelaskan siapa sih Kopnus ini, dan di belakang Kopnus ini ada siapa sebenarnya. Nah, dan kenapa kita bisa yakin banget kalau Kopnus ini aman. Jadi kita benar-benar lebih mengupas secara detailnya aja sih mengenai Kopnus ini. Jadi nggak harus anggota dulu ya? Nggak harus anggota, jadi siapa tahu udah datang tertarik bisa langsung menjadi anggota. Siap, prospek ya? Prospek juga, dan yang pastinya dengan adanya acara gathering ini kita banyak sekali program menarik ya Mas untuk anggota baru yang memang pengen tahu lebih detail mengenai Kopnus. Ada semacam promo seperti itu? Pastinya ada dong, dan kita memberikan logam mulia secara cuma-cuma. Nah, itu ngomong logam mulia biasanya banyak yang datang ya. Siap. Nanti yang lain ya, ditunggu saja info berikutnya ya. Kita coba jawab dulu, ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pendek-pendek mungkin kita skip juga ya. Ada Ome Cipta, Jojo Zakaria, apa nih, ada siapa lagi, Agung Kristiono, siap nambah info bermanfaat. Miranti Hanifah sukses, Andini. Ini dari Agung Kristiono dulu ya. Boleh. Katanya kalau mau pinjam dana di Kopnus Pos apa saja syaratnya? Boleh diinfokan kembali barangkali ya. Jadi kalau atau digabung ya, digabung dengan pertanyaan yang lain mungkin sekalian. Dari Ahmad Aulia, apakah simpanan di sini di Kopnus Pos dijamin LPS, lembaga penjamin simpanan ya? Siap. Berikutnya dari apa nih? Info menarik. Koperasi saat ini banyak bermasalah, gimana cara Kopnus Pos menjaga kepercayaan nasabah? Oke. Mungkin itu dulu ya, 3 dulu. Mungkin dari yang pertama Mas Agung dulu. Kalau mau pinjam terus ya. Pinjam dana nih katanya, gimana nih di Kopnus Pos? Syarat tertentunya ada nggak nih? Kalau untuk pinjaman sendiri memang kita fokus untuk pinjaman pensiun, ya. Jadi khusus untuk para pensiunan yang dijamin oleh negara. Ini nanti ngaruhnya ke tingkat keamanan. Ya, jadi dari pengelolaan dana. Kalau misalnya kita kasih pinjaman, tapi orangnya nggak bisa nyicil, itu kan resiko. Betul. Ya, tapi kalau misalnya cicilan kreditnya itu dipotong setiap bulan dari gaji pensiunnya mereka, ya, yang dibayarkan oleh negara.
cicilan dipotong dari situ kan berarti tidak ada resiko. Ya, jadi dari segi pengelolaan dana kita juga sangat aman. Nah, kalau untuk syarat pinjaman pensiun nanti mungkin setelah ini Pak Agung ya. Ya, Pak Agung ini bisa nanti kontak ke Ibu Miranti, nanti kita akan linkkan langsung ke divisi lending karena hari ini kita akan bahasnya lebih fokus di funding dan simpanan berjangka. Jadi mereka yang sudah pensiun tadi bisa ya. Ada batasan usia nggak nih? Kalau untuk di Kopnus Pos sendiri itu maksimal di 83 tahun dan tentu saja harus punya SK pensiun ya. Karena nanti yang dijaminkan itu adalah SK pensiunnya. PNS ya, bukan pegawai negeri swasta ya. Atau pegawai Nagita Slavina. Gitu ya Bung Agung ya. Jadi Anda harus pensiun dulu lah pokoknya ya. Terkait dengan pertanyaan dari Ahmad Aulia tadi, dijamin LPS nggak nih katanya? Kalau untuk LPS sendiri kita tahu ya, lembaga penjamin simpanan. Dia itu sebenarnya lembaga yang berdiri sendiri, kerjasama dengan intinya di bawah Kementerian Keuangan lah ya. Jadi kalau LPS sendiri lebih banyak untuk fokus di perbankan. Kalau untuk dari koperasi sendiri sebenarnya sebutan untuk LPS itu masih dalam tahap penjajakan. Itu sudah ada di Undang-Undang Penguatan Sektor Keuangan yang di setting oleh Sri Mulyani di akhir Desember 2022. Cuman secara teknisnya belum ada informasi lanjutan mungkin ya. Tapi kalau untuk dibilang jadi nggak aman dong kalau nggak ada LPS, nggak juga ya. Karena kalau LPS sendiri kalau untuk di koperasi lihat dulu dia kelolaan dananya buangnya kemana. LPS itu kan menjamin kalau misalnya si lembaga keuangan tersebut kolaps, sehingga dana simpanannya dari para anggota atau nasabahnya bisa dikembalikan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, kebanyakan syaratnya itu cuma 2 orang tahunya. Jadi syaratnya tidak boleh lebih dari 2 miliar. Lalu bunganya harus sesuai dengan bunga LPS. Sebenarnya ada 2 syarat lagi, yaitu si anggota atau si nasabah tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan lembaga keuangan tersebut. Misalnya ada kredit macet. Lalu yang terakhir adalah izin usahanya harus ditutup dulu sama OJK, baru dananya bisa dikeluarkan. Gitu. Tapi kalau misalnya kalau lembaga keuangannya itu macet, tapi kalau misalnya lembaga keuangan tidak macet, dia kan tidak perlu butuh LPS. Nah, kalau lembaga keuangan macet atau tidaknya itu kan dilihat dari tingkat kesehatan dan pengelolaan dananya. Gitu. Nah, Kopnus sendiri dari pengelolaan dana sudah sangat sehat. Kita berdiri sudah nanti Oktober ini 20 tahun loh pemirsa. Berarti sudah terpercaya lah ya. Tidak mudah loh kita bisa bertahan 20 tahun, bisa melewati masa Covid yang kemarin ya. Semua perusahaan pada tumbang, lembaga keuangan juga banyak tumbang, tapi kita bisa survive dan berdiri kuat sampai hari ini. Mungkin menarik pertanyaan terkait dengan koperasi yang saat ini banyak bermasalah nih. Gimana cara Kopnus Pos menjaga kepercayaan nasabah ini gimana nih? Mungkin ada penjelasan? Nah, ini salah satu pentingnya informasi yang akan kita sampaikan nanti malam pada saat gathering. Nah, makanya dengan adanya gathering ini merupakan salah satu cara untuk mensosialisasikan, menginformasikan untuk para anggota atau calon anggota bahwa di kita itu aman loh. Kita ini beda loh dengan koperasi lain. Amannya di mana? Bedanya di mana? Nah, kalau misalnya memang mau tahu, teman-teman boleh nih, smart listener boleh datang ke acara nanti malam nih. Nanti mungkin bisa kontak Ibu Ranti, nomor kontaknya kita akan share juga. Siap. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada Yeni Marlina. Keren Smart FM, keren Kopnus Pos. Ya, terima kasih, nanti kita puterin lagu ya. Ada Sobat Sneakers, untuk jadi merchant oranye itu maksudnya gimana ya? Kebetulan saya punya usaha sneaker. Ini sangat bantu banget. Kita tahu sendiri ya, pemerintah ini sudah sangat mensupport banget untuk cashless. Ya, apa-apa sekarang bayar semua di scan pakai barcode. Nah, Kopnus Pos sendiri juga membantu para UKM atau UMKM juga dengan bisa menerbitkan QRIS ya, atau kode KRIS kalau nyebutnya ya. Sekarang di mana supaya usaha-usaha kecil menengah ini juga sangat terbantu untuk mensupport digitalisasi pemerintah.
Jadi cashlessnya tadi loh ya. Jadi bisa scan. Nah kalau mungkin di lembaga keuangan lain untuk bikin QRIS bisa lebih dari seminggu kali ya Bu Lina ya. Kalau di kita itu mungkin bisa hitungannya bisa jauh lebih cepat gitu ya. Gitu. Tapi tetap mengikuti prosedur yang ada. Gitu sesuai dengan standar ketentuan dari BI juga, karena kan memang QRIS itu kan satu pintu ya. Betul. Gitu dari BI-nya juga. Gitu. Oke, jadi sangat membantu. Nanti kalau misalnya mau daftar, registrasi anggota Oren dulu. Oh, gitu. Wajib jadi anggota kita dulu. Jadi registrasi aja di aplikasi Oren, sudah terdaftar jadi anggota, pasti bisa daftar untuk Kris merchantnya. Oke, ini sambungan nih dari Sobat Sneaker tadi. Kalau ingin datang ke acara gathering bisa menghubungi siapa? Bu Ranti tadi ya? Iya, silakan Bu Ranti. Jadi kalau untuk yang belum menjadi anggota Kopnus Pos, itu smart listener bisa langsung hubungin saya di WA di 0811 711 0489. Catat ya. Mungkin boleh sekali lagi. Oke, boleh sekali lagi deh. 0811 711 0489. Oke, itu ya dicatat. Bisa cek Sobat juga sih, bisa Sneaker cek ya. di sosial medianya kita juga sih. Sosial medianya ya. Kita ada di Instagram ya, boleh cek juga Instagramnya kita di @kopnuspos ya. Lalu YouTube-nya kita juga ada ya di Kopnuspos juga, KOPNUSPOS gitu. Oke, berikutnya katanya dari New World, keren namanya ya. Wah, katanya jasa imbal jasanya tinggi dari bank. Maksud mungkin lebih tinggi ya? Iya, mungkin ya. Iya, keren. Mohon penjelasannya kakak. Nah, monggo boleh. Jangan-jangan mau pinjam duit. Kalau sudah pakai nama kakak ini ya. Penjelasan gimana? Sih, kita bisa memberikan imbal jasa yang tinggi ya. Sebenarnya juga itu yang bakal kita kupas juga sih sebenarnya di acara gathering nanti. Nah, kalau dibandingin dengan lembaga keuangan lainnya kan pasti kan kita tahu juga pajaknya lebih besar 20%. Nah, kalau untuk di koperasi itu kebetulan hanya memang 10% saja. Kenapa kita bisa lebih tinggi? Karena kita tidak terkait dengan rule dari OJK, karena koperasi itu tidak under OJK, jadinya kita bisa memberikan imbal jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Iya, kalau pengen detail datang nanti ke acaranya ya. Acara itu free kok. Iya, siap. Selanjutnya apa nih? Saya belum dengar nih soal perizinannya. Apakah izinnya koperasi, simpan pinjau atau apa nih? Kalau mau pinjam apakah nabung dulu atau gimana nih? Terus gatheringnya bahas apa? Ini ujung-ujungnya pinjam lagi ya? Banyak minjem ya? Iya. Pinjam duit lagi judulnya ya? Ya gimana nih? Oke, jadi kalau misalnya untuk pertanyaannya tadi dia bilang perizinan ya. Perizinan. Nah, kalau untuk perizinan kita sudah pasti ada izin dari Dinas Koperasi ya. Nanti malam pun yang datang tamu undangannya juga nggak kaleng-kaleng kalau anak sekarang bilang ya. Nanti malam juga ada PJ Wali Kota juga ya. Terus ada Dinas Koperasi ya, jadi dari Kadinkopnya Koperasi di Palembang juga akan datang. PJ Gubernur juga akan datang ya. Jadi beberapa pejabat-pejabat daerah juga akan datang. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman smart listener mau datang, penjelasan detailnya akan sangat-sangat komplit nih nanti malam. Gitu. Sayang banget kalau dilewatin ya. Iya. Oke, dari Krisna Narayana, pagi inspiratif, izin tanya katanya bos, apakah pembayaran bisa dilakukan di aplikasi e-commerce pembayaran? Ini ya. Pembayaran. Jadi misalnya untuk pembayaran QRIS atau mungkin untuk top up e-wallet gitu mungkin maksudnya. Tidak dijelaskan di sini ya. Jadi kalau misalnya untuk kita kan memang di aplikasi Oren itu ada bisa untuk transaksi payment purchase online banking atau kita nyebutnya PPOB. Jadi pembayaran dan pembelian secara online. Ya, jadi kalau untuk membayar kita pakai menu transfer ya, tapi kalau misalnya untuk pembelian melalui aplikasi Oren, PPOB bisa langsung. Jadi di situ nanti tinggal buka aplikasi Orennya, teman-teman bisa pilih tuh di situ ada untuk pembelian apa, misalnya pembelian pulsa, paket data, ya, atau token listrik. Terus untuk pembayaran pembayaran PDAM, ya, pembayaran listrik, BPJS itu di aplikasi itu juga sudah ready, ya. Siap. Dari Mutiara Syaharani, apakah perbedaan pinjaman Oren dan simpanan Oren?
Mungkin review sedikit lah boleh ya, simpanan dan pinjaman. Kalau pinjaman kan artinya orang yang meminjam uang ya. Terus nih kalau memberikan simpanan ya berarti orang yang mau menabung. Iya, itu ya simpelnya seperti itu. Iya. Nanti datang aja lah ya, supaya tahu lebih detail. Selanjutnya, selamat pagi. Apakah Kopnus Pos bisa diikuti oleh warga atau masyarakat dari luar Sumatera? Iya, maksudnya apakah apa namanya? Intinya gini, seluruh warga negara Indonesia betul. punya KTP bisa. Siap. Karena kita cabang dari Sabang sampai Merauke, gitu. Di mana ada kantor pos besar, di situ kita juga ada. Oke, kebetulan katanya saya tinggal di luar kota, ada di mana nih? Di Banjarmasin. Apakah ada rencana pengembangan layanan di daerah sana? Kita ada di jadi kalau menjelang cabang berapa sih cabang Kopnus saat ini? Kita punya 156 cabang, kemudian kita juga punya 19 rumah prioritas. Jadi untuk saat ini Banjarmasin kita juga ada cabangnya juga. Mungkin nanti dari sesi acara ini nanti Bu Miranti bisa meninggalkan nomor handphonenya lagi untuk mengingatkan. Jadi bagi teman-teman yang baik di cabang Palembang maupun yang di luar cabang Palembang bisa menghubungi Ibu Miranti. Nanti untuk detailnya dari tim kami yang di cabang Banjarmasin akan menghubungi Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Boleh diinformasikan kembali? Oke, saya informasikan kembali, ini catat ya. Untuk smart listener yang mau gali informasi terkait Kopnus Pos baik itu simpanan maupun pinjaman, itu bisa langsung WA saya di 0811 711 0489. Saya ulangi ya, 0811 711 0489. Oke, seperti itu. Satu lagi ya. Banyak juga nggak apa-apa. Iya, dari Andi Sunandi. Apakah seseorang yang belum menjadi anggota koperasi, apakah boleh pinjam uang ke koperasi? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Jadi anggota dulu. Iya, gimana sih Bu? Namanya kan koperasi ya, dari anggota untuk anggota. Jadi jadi anggota dulu ya. Oke, apalagi ya? Terkait gathering mungkin ada. Oh ya. Terkait dengan aplikasi biasanya kan tadi kan disebutkan terkait dengan aplikasi ada scam, terkait dengan pemutakhiran data, penggunaan user yang kadang-kadang tidak dikehendaki. Ini teman-teman dari Koperasi Nusantara Pos untuk apa ya, lebih meyakinkan ke smart listener dan juga warga Indonesia lainnya. Gimana nih teman-teman IT nih mensiasati ini? Oke, jadi begini, untuk keamanan sistem IT-nya di Kopnus Pos sendiri, Kopnus itu sudah memiliki sertifikat ISO, yaitu ISO 27001, di mana itu tentang security system. Ya, jadi ISO 27001 adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan informasi, atau lebih sering disebut dengan Informasi Security Management System atau ISMS disebutnya ya. Jadi kalau sudah melewati atau punya standar ISO itu berarti sudah layak, bisa dikatakan bahwa sistem kita itu speed recovery juga, aman juga, gitu ya. Jadi terpercayalah, karena yang bisa lolos uji ISO 27001 ini nggak kaleng-kaleng juga, karena melewati banyak proses audit juga. Siap, gitu. Seperti itu. Jadi untuk Anda pengguna gadget ya, baik itu pengguna Android ataupun iOS, aman lah ya, nggak kaleng-kaleng sistem keamanan yang di handle oleh teman-teman dari Kopnus Pos ini ya. Oke, mungkin ada 7 menit lagi kebersamaan kita hari ini. Mungkin saya pengen, kata orang itu, minta closing statement ya terkait nanti acara gathering funding nanti malam ya di Hotel Exelton ya. Mungkin pertama dari Mbak Lina dulu, apa nih yang ingin disampaikan ke smart listener terkait dengan acara ini? Oke, jadi bagi para smart listener yang memang masih pengen tahu nih mengenai Kopnus, silakan datang, silakan registrasi ke nomor Bu Miranti, karena untuk keanggotaan yang untuk pendaftaran ya yang sudah registrasi sampai dengan hari ini sudah sekitar 80 orang. Jadi kita masih membuka peluang kurang lebih sekitar 20 orang lagi kita untuk open. Jadi bagi teman-teman yang ingin memang mengetahui lebih detail lagi mengenai Kopnus, silakan datang untuk ke acara gathering kita. Oke, kuotanya terbatas berarti ya. Betul sekali. Siap ya. Oke, kalau Mbak Ranti apa nih yang ingin disampaikan ke pendengar kita? Buat smart listener,
yang masih bingung kayak kata Ibu Lina yang tadi, Kopnus itu apa sih? Selama ini kan kalau kita datang nih ketemu sama orang-orang, kita dari Kopnus apa sih? Kopnus tuh di mana sih gitu kan? Silakan banget datang, wajib di acara gathering kita malam ini di Exelton jam 18.00 untuk registrasi dengan membawa KTP-nya. Jadi yang belum jadi anggota, cepat-cepat ayo kita jadi anggota Oren, karena kenapa? Banyak banget hadiahnya malam ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk teman-teman smart listener untuk dapat hadiah di Kopnus pas malam ini. Oke, sebelum ke Mbak Mei, saya ada pertanyaan lagi nih. Seru ya? Nyelip ya. Banyak ya ternyata. Dari Desi, apakah Kopnus Pos memiliki rencana untuk mengembangkan inovasi lainnya di masa depan? Ngomongin inovasi di masa depan, rencana punya nggak nih? Oke, kalau inovasi pasti kita akan terus berinovasi. Bahkan kalau untuk dari sisi digital saja, untuk lembaga keuangan koperasi ini aja sudah merupakan inovasi yang hebat ya gitu kalau buat saya. Jadi aplikasinya juga mudah digunakan. Terus dan sangat bermanfaat juga untuk para anggota yang pakai. Nah, kalau nyebut inovasi, pengen tahu inovasi yang terbaru mengenai Kopnus Pos ya, kedepannya teman-teman boleh pantau juga sosmednya kita setiap hari di Instagramnya kita ya. Kita ada update semua kegiatan, bahkan kemarin kita ada kerjasama dengan Roka Space ya, kita bikin Oren Festival besar juga di Jakarta, dan mungkin nanti akan menyusul di setiap kota-kota besar berikutnya ya Bu Lina ya. Betul. Jadi nanti akan ada event-event, tunggu saja di kota-kota besar para smart listener. Oke, itu sekaligus closing statement-nya ya. Oke. Tambahan lagi closing statement dari saya, orang bilang tidak kenal tidak sayang, bener ya? Bener. Jadi kalau misalnya mau sayang, yuk kita kenalan. Nanti malam kita ketemu di Hotel Exelton Palembang. Oke, seperti itu ya. Baik, terima kasih Mbak Lina, Mbak Imi, dan juga Mbak Ranti sudah hadir hari ini ya di Radio Smart FM Palembang. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung hari ini ya. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk Anda bisa datang nanti di gathering funding Koperasi Nusantara Pos di Hotel Exelton Palembang ya. Jangan lupa registrasi mulai pukul 18.30 seperti itu ya. Oke lah, baik. 00 Mas Arya. Oh, masih itu ya. Kita open registration dari jam 18 ya. Oke, pukul 18 ya 00 untuk Anda, silakan datang ke sana. Baik, saya Arya Yuliansyah, hari ini produser Gatekeeper Diri Aulia mengaturkan terima kasih atas kebersamaannya ya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Smart FM presents Radio Talk